Kalau Yesus disalib untuk menebus dosa manusia, kamu sebagai orang Kristen, kalau dikasih kesempatan ngeliat Yesus sebelum disalib, kamu bakal nolong Yesus supaya tidak disalib atau nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Wah, itu pertanyaannya dalam banget itu, Kok. Mungkin terjadi nggak? Kok Umum. nanyanya mungkin terjadi? Kan udah ada. Setelah Nabi Muhammad? Iya. Yaitu? Tapi si dukun itu dengan tahu namanya siapa, bin siapa, kok dukun itu bisa tahu cerita tentang orang yang udah meninggal itu. Betul. Kira-kira dari mana tuh dukun tahu? Lu ngapain lu dakwah di sini lu? Gitu. Terserahkan ya Ya. Allah. Keren. Gimana konsep surga dan juga neraka di orang Yahudi, Kristen, dan juga Islam? Sama atau enggak sih, Kok? Ada di dalam Yahudi, Kristen, dan Islam ada konsep surga dan neraka. Oke. Ya, kalau orang Yahudi bilang surga itu apa ya? Olam haba, dunia yang akan datang. Kita sebut akhirat lah. Ya. Kalau surga mereka bilang apa ya? Gen Oden atau apa gitu. Kalau neraka mereka bilang Gohinem gitu. Oke. Tapi kalau Yahudi menganggap surga itulah tempatnya jiwa-jiwa orang-orang yang benar. Oke. Ya, sifatnya kekal. Kalau yang neraka ini hanya seperti tempat penyucian. Ya. Tempat sementara gitu, tidak kekal. Ya. Kalau Kristen, surga adalah tempat untuk orang-orang yang percaya dan beriman dengan Yesus Kristus. Ya. Kalau neraka, yaitu orang-orang yang menolak Yesus Kristus Ya. dan sifatnya kekal. Kekal. Okay. Kalau Islam, surga adalah tempatnya orang yang beriman dan beramal soleh, gitu kan? Sifatnya juga kekal. Neraka atau nar, ini kan bisa menjadi tempat yang kekal untuk orang yang istilahnya benar-benar, istilahnya apa ya? Kafir gitu. Ya. Kafir dalam arti mengingkari Quran dan nabi-nabinya. Tapi kalau orang-orang yang masih beriman, walaupun mereka berbuat maksiat atau dosa, mereka masuk neraka ya seperti kayak tadi yang pencucian. Ya. Nanti orang-orang beriman ini tetap akan dikeluarkan gitu dari neraka. Cuma Kristen yang menyampaikan bahwa neraka itu kekal karena Ya. mereka kafir dan tidak mengakui Yesus. bahwa Yesus adalah Tidak menerima Yesus. Yes, menerima Yesus. Ya. Oke. Nah, dari sini saya tuh kepikirannya gini kok. Gimana kalau misalnya ada orang yang dia ini tidak terpapar sama agama tiga ini masing-masing. Kalau misalnya kita ngomongin Kristen, tidak mengakui Yesus, Islam dan Yahudi punya pendapatnya masing-masing untuk bisa masuk surga dan juga neraka. Gimana kalau misalnya kan ini agama ini kan lahir di tanah Timur Tengah saat itu ya. Gimana orang Kebumen nih, orang Pacitan yang nggak terpapar sama agama sana gitu. Konsepnya masing-masing berarti akan masuk neraka semua ketika tidak mengakui masing-masing ini. Berarti Tuhan tidak adil dong di masing-masing agama kok. Gini, kalau yang di Yahudi itu selain kan kalau Yahudi kan sifatnya kan eksklusif, ya. Mereka eksklusif. Tapi di luar daripada agama mereka juga kenal yang namanya Bene Noah, keturunan Nabi Nuh. Ya. Keturunan Nabi Nuh juga punya aturan sendiri. Ya, contoh jangan membunuh, jangan segala macam lah. Ya, ini istilahnya juga ada nabi-nabi yang diutus untuk selain bangsa Yahudi gitu. Ya. Ada, jadi mirip nih sama Islam nih. Ya. Islam juga kita percaya ada 124.000 nabi yang diutus. Dan nggak ke Timur Tengah aja, ke seluruh penjuru bumi. Yang 124.000 itu. Oke? Yang tadi dibilang hanya di Timur Tengah, itu kan mungkin kebanyakan karena kita membaca yang di Quran, itu 25 nama nabi di situ kan. Kalau kenapa di Timur Tengah banyak yang disebutkan itu mungkin bisa jadi adalah karena di Timur Tengah adalah tempatnya pusat kebangkitan dan dakwah Nabi. Tapi yang 124.000 itu juga disebar ke seluruh penjuru dunia, ya. Cuman kan gini, ketika Nabi diutus kepada suatu kaum tertentu, ketika Nabinya sudah nggak ada pengikut-pengikutnya yang bisa merubah dan menjadikan atau membuat agama baru. Ya. Oke. Tapi ada juga yang enggak gitu. Ya. Nah, pertanyaannya,
Kalau untuk Yahudi tadi mirip sama Islam, jadi ada nabi-nabi yang diutus. Kalau yang Kristen, makanya mereka melakukan yang namanya penginjilan atau kristenisasi lah ke seluruh dunia. Memang ada perintahnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu. Jadi kalau yang buat orang-orang yang tidak pernah mendengar Kristen, itu di Kristen nggak ada jawabannya. Ya. Kalau di Islam, kalau ada orang-orang atau suku-suku pedalaman yang nggak pernah dengar Islam, nanti pada waktu hari penghakiman, itu penghakimannya akan dipisah. Ya. Dibedakan gitu. Nggak dijadiin satu. Kalau jadi satu ya nggak adil dengan Allah SWT. Ya. Itu dipisahkan. Khusus untuk buat orang-orang yang belum pernah dengar Islam. Masya gitu. Allah. Terserahkan ya Allah. Keren. Saya bertanya-tanya. Itu buktinya Allah Maha Adil gitu. Nggak mungkin orang belum pernah dengar Islam main langsung cemplungin ke neraka gitu. Masya Allah. Gitu ini keren banget. Ini pertanyaan yang nyangkut di kepala saya selama ini yang saya tidak mendapatkan jawabannya dengan baik. Karena pertanyaan saya kayak misalnya ada satu orang yang dia bukan orang Islam gitu ya. Kan kalau di TikTok suka ada, tahukah Anda ada satu pulau yang berisi 57 orang yang jauh di tengah Samudra Pasifik gitu-gitu kan. Ini nggak pernah kenal Islam gitu. Ini kalau meninggal dia matinya akan kemana gitu kan. Kayak gitu. Nah, meninggal ke kubur lah. Iya juga sih. Ngomong soal kubur kan ini percaya bercanda aja kok. Kan kalau orang Islam meninggal kita akan mendapatkan siksa kubur. Kalau orang meninggalnya nggak dikubur akan dapat siksa kubur gak kok? Kepercayaan sampai ke situ. Orang mati tenggelam kan nggak dikubur kok. Iya. Ini dapat siksa kubur apa enggak kok? Kan itu sudah ya walaupun jasadnya sudah di laut, tapi kan kalau kita Islam kan ada dunia-dunia yang berbeda nih. Yeah. Dulu kita sebelum jadi manusia kita di alam roh. Ketika kita di roh itu ditiupkan ke janin, kita hidup di alam rahim. Alam rahim kita lahir jadi manusia, kita sekarang sudah di alam dunia. Alam dunia nanti alam barzah atau alam kubur. Baru nanti ada alam akhirat gitu. Yang akhirat itu kan nanti ada perang mahsyar, ada penghisapan, ada surga atau neraka lah. Oke. Ketika orang sudah mati di kubur, di laut tadi tenggelam gitu, ya dia sebenarnya juga sudah masuk ke dalam alam barzah atau alam kubur. Kubur itu bukan berarti harus ditanam tanah gitu, bukan. Atau orang meninggal di gunung gitu nggak ketemu kan dia nggak masuk kubur. Iya. Itu bercanda aja kok. Iya. Kok ini kalau tadi ngomongin tentang konsep surga dan neraka kok, surga yang digambarkan dalam Yahudi, Islam dan Kristen itu sama nggak sih kok? Maksudnya konsep surganya itu sama atau beda? Dan di surga itu ngapain aja orang-orang di dalam surga itu ngapain aja di konsep tiga agama ini kok? Kalau kita di Islam, saya sangat senang dengan istilah begini. Surga neraka itu kan tempat-tempat yang kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah rasain. Benar. Ya. Kalau di Islam, ibaratnya kita hidup di dunia ini sekarang seperti penjara, ya kan? Nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ya. Nanti kalau lu ngikutin aturan itu dan lu ditempatkan di jannah atau di sorga, baru silakan lu minta apa yang lu nggak boleh di dunia. Itu seperti itu. Jadi tempat yang memang menyenangkan bagi orang yang beriman dan mau bertakwa gitu. Tempat yang sangat menyenangkan gitu. Dan bisa bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, itu menarik. Di surga kita akan bisa bersama dengan orang-orang yang kita kasihi gitu ya. Kalau saya menikahi janda nih kok. Nanti setelah dari neraka kali surga, dia ikut saya apa ikut suami sebelumnya kok? Tergantung amal dan ketaatan lo dan amal ketaatan suami pertamanya. Oh gitu. Dia akan ikut gua apa ke suami yang lama gitu ya. Tergantung amal dan ketaatan lu sama suami pertamanya. Masa di dunia nyata gua udah ditinggal, di sana ntar gua ditinggal lagi kok. Ya itu makanya tergantung amal dan ketaatan masing-masing. Kalau misalnya dia seumur hidup jomblo gua nggak pernah nikah, ntar di sana sama siapa? Nanti di sana dia mau minta apa siapa? Insya Allah dikasih. Madonna misalnya. Bisa aja dikasih. Bahkan kalau yang di dunia kan karena kita nggak boleh makan babi nih. Iya. Ya nanti kejadian surga boleh nggak makan babi? Boleh. Sana boleh ya. Boleh. Ya, tapi kan lain babinya bukan babi seperti di bumi gitu loh. Ada khamar nggak di surga? Ada, tapi nggak memabukkan. Jadi apa yang kita nggak bisa di dunia nanti di sana dapat. Kenapa konsep surga dalam Islam itu sangat kayak maskulin banget gitu? Akan disiapkan 7 bidadari buat kita boleh ngapain aja. Pernah baca di Quran nggak 7 bidadari?
Saya juga nggak tahu sih kok. Ini kan yang cerita berkembang. Kok. Kenapa kok kayaknya mesum banget gitu konsep surganya orang Islam ini? Gitu. Oke, sekarang kalau seks itu fitrah nggak sih buat manusia? Ya fitrah. Fitrah. Terus kalau kita di bumi nggak boleh sembarangan nge-seks sama orang yang bukan pasangan kita, terus nanti kalau udah di sono kita boleh minta nggak? Ya boleh kali ya. Iya, masa nggak boleh? Kalau nggak boleh ngapain lu ke surga? Iya. Betul nggak? Iya. Itu sebuah kenikmatan di dunia yang diatur. Lu nggak boleh sembarangan seks dengan orang yang bukan pasangan lu nih. Nggak boleh berzina. Iya. Lu udah ikutin. Ntar giliran lu udah dikasih ganjaran masuk surga, terus nggak boleh juga. Terus ngapain lu jadi ruh gitu mendingan. Ibaratnya begitu. Iya. Jadi surga atau jannah yang kita pahami adalah tempat yang kita belum lihat, kita belum dengar, kita belum rasain, dan itu adalah tempat yang sangat menyenangkan buat kita untuk minta apa aja. Gitu. Itulah yang disebut dengan surga ya. Iya. Oh. Ya kalau lu nggak bisa dapat apa aja nggak usah ke surga. Iya juga sih. Tapi ya kok nih Loh, saya logikanya begitu kan? Iya sih, Gitu. betul. Tapi saya masuk di emperan surga juga alhamdulillah kok. Iya makanya Iya. istilahnya Kayak gitu ya. iya. Tapi di antara nabi-nabi ini kok ada yang pernah melihat surga nggak sih kok? Kayak Nabi Muhammad itu pernah ditunjukkan isinya surga dan Diperlihatkan. neraka. Isinya seperti apa? Iya, diperlihatkan surga dan neraka malah, nggak cuma surga doang. Oke. Ada diperlihatkan isinya juga kok. Iya. Ada orang-orang yang lagi disiksa gitu nggak? Atau gimana sih kok? Yang di surga, yang di neraka? Iya. Ada, makanya kan Nabi bisa menceritakan. Kalau begitu orang-orang yang hari ini ada di surga dan di neraka ini orang-orang dari bangsa mana kok? Nah, ini mungkin ada perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau yang surga neraka itu sudah ada. Terus itu kan diperlihatkan gambaran ya. Kalau sesuai dengan yang umum atau yang urutan yang istilahnya standar, ketika manusia semuanya di alam barzah, itu kan nanti kan akan melewati alam akhirat nih, yang dibangkitkan, penghakiman sampai ke surga neraka. Itu memang dianggapnya belum masuk ke dalam surga atau penghuninya. Tapi yang disebut dengan Nabi Muhammad SAW diberi gambaran neraka dan surga, yaitu nanti. Oh. Gitu maksudnya. Artinya diberikan gambaran tentang keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah hari penghakiman gitu ya. Iya. Karena saya mendengar cerita ini kan saya nggak lengkap mendapatkan informasinya ya. Pertanyaan saya ini dari bangsa yang mana, dari kehidupan yang mana gitu. Kehidupan maksudnya? Kan diceritakan, diperlihatkan isinya surga seperti apa, isinya neraka seperti apa, ada orang disiksa dan sebagainya. Nah, orang-orang yang hari ini ada di surga dan neraka dalam pemahaman saya sebelumnya, ini dari kehidupan yang mana? Kan kita kan harus menunggu sampai hari kiamat. Apakah pernah ada kehidupan di kiamat sebelumnya gitu? Kadang saya mikirnya gitu sih kok. Belum, jadi belum dihuni, istilahnya belum dimasuki karena masih ada masih ada tahap yang kita belum sampai sana gitu. Tapi kalau diberi gambarannya aja, ya bisa aja diberi gambaran. Nantinya kan begitu gitu. Oke. Kan kalau tadi kita ngomongin tentang 3 agama ini, kita udah ngomongin surga dan juga neraka kok. Konsep pertobatan di 3 agama ini gimana sih kok? Pertobatan. Nah, ini menarik nih. Dalam agama Yahudi, itu konsep, ini kita sebutnya jangan konsep pertobatan, berarti konsep keselamatan ya. Oke, konsep keselamatan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, konsep keselamatannya itu sama dengan Quran. Artinya? Artinya, kalau lu mau selamat, mau masuk surga, caranya tuh bertobat. Ya, kitabnya orang Yahudi. Di kitabnya Kristen, yang tadi saya bilang nih, gua mau pisahin begini. 4 surat yang menceritakan Yesus dan surat-surat lain termasuk surat Paulus. Iya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tapi Perjanjian Barunya gue bagi lagi ada 4 kitab yang menceritakan Yesus dan surat-surat Rasul dan Paulus. Iya. Yang Perjanjian Lama, konsep keselamatannya mau masuk surga, bertobat. Ada penjelasan itu? Ada ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama, Ulangan 24:16 sih, gue langsung kasih ayatnya nih. Anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Ya. Yeskiel 18 ayat 20-21. Sama, yang berdosa itu yang mati. Anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya, ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya. Orang fasik
kalau bertobat dan melakukan ketetapan Allah, dia akan hidup, tidak akan mati. Oke. Bertobat nih. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Marilah kita berperkara firman Tuhan, tulis. Ya, Yesaya ini. Firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Disebutkannya seperti itu ya? Disebutkan. Wow. Okay. Kalau ada ayat-ayat seperti itu, kira-kira perlu nggak ada orang harus mati di atas kayu salib buat tebus dosa orang lain? Nggak harus sih. Nggak perlu kan? Di Perjanjian Lama lagi ada begini. Imamat 18:21. Tuhan itu jijik dengan orang yang mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok. Apa itu dewa Molok? Ya dewa sesembahan lah pada saat itu. Oke. Ya. Yeremia 32:35. Tindakan orang-orang yang mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok itu adalah sebuah tindakan kekejian di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah kepikir nyuruh orang begitu. Jadi artinya Tuhan juga jijik dengan perbuatan manusia yang mempersembahkan manusia buat pihak lain gitu. Iya. Oke. Berarti di dalam kitabnya orang Yahudi, kalau mau selamat, mau masuk surga, bertobat. Dan tidak ada konsep orang menebus dosa orang lain, bahkan anak sama bapaknya sendiri gitu. Iya. Jelas ya nih? Iya. Perjanjian Baru, kita bagi dua, ajaran Yesus, ajaran Paulus. Yang ajaran Yesus, Matius 18 ayat 3. Dia ditanya sama murid-muridnya, siapa yang terbesar di kerajaan surga. Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Disebutkan begitu ya? Begitu, persis begitu. Bertobat, oke. Ya. Sama nggak dengan Perjanjian Lama? Sama nggak? Iya. Sama. Bertobat. Cuman suruh bertobat. Iya. Tapi ketika di Paulus, kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hatimu dia telah dibangkitkan dari orang mati, baru kamu selamat. Kan beda nih. Oh, oke. Yang diikutin Kristen yang mana? Yang Yesus apa yang Paulus? Yang Paulus yang diikutin. Jadi Kristen sebenarnya bukan pengikut Yesus. Kristen hari ini bukan pengikut Yesus. Bukan. Kristen hari ini pengikut Paulus, penyembah Yesus. Perjanjian Lama, Yesus, sama kan? Dengan Islam gimana? Sama. Islam di Quran surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Yang disediakan bagi Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu yang lapang dan di waktu yang sempit. Ya, dikatakan lagi selanjutnya, dan orang-orang yang yang melakukan perbuatan keji dan zolim kepada dirinya sendiri, bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu, maka siapa lagi yang mengampuni selain Allah? Ya, orang yang bertakwa itu tadi selain dia juga berinfak di waktu yang lapang dan di waktu yang sempit, juga bisa menahan amarahnya, juga bisa mengampuni kesalahan orang lain. Iya. Oke. Jadi orang-orang yang berbuat keji dan juga zolim kepada dirinya sendiri, kalau mereka segera minta ampunan dari Tuhannya, maka siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Balasannya buat orang-orang yang bertobat atau yang meminta ampunan itu adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Beda nggak? Atau sama nggak dengan yang ajaran Perjanjian Lama? Iya ya. Sama kan? Bertobat. Yesus juga nyuruh bertobat. Yesus sendiri menyuruh bertobat ya? Iya. Kan Yesus bilang kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk surga. Matius 18:3. Ini ayat-ayatnya udah relate semua nih. Sama nih. Iya, sama kan? Berarti Yahudi dan Islam konsep keselamatannya cukup bertobat. Tapi kalau yang Kristen harus ngaku dulu Yesus sebagai Tuhan. Dan percaya dia dibangkitkan dari orang mati. Oh, artinya baru selamat. Artinya kalau misalnya dia di dunia melakukan banyak kejahatan,
yaitu kejahatan, membunuh, memperkosa, mencuri, ini itu selama dia percaya Iya. mengakui, dia akan masuk surga. Iya, makanya gue tanya, Hitler masuk surga masuk neraka? Ya. Gue pernah nanya ke Kristen, Hitler itu yang sudah bunuh 6 juta orang Yahudi, masuk surga masuk neraka? Kira-kira gitu. Dia orang Kristen. Jawabnya waktu itu gimana? Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Sedangkan, nah ini kan konsep ya, ini kan konsep. Ya. Kan tadi saya menyebutkan bahwa di Paulus mengajarkan bahwa karena dosa satu orang itu, makanya dosa itu sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam. Iya. Itu yang disebut dengan dosa waris. Iya. Ya kan? Warisan kok dosa sih? Jadi pertanyaan gua, kalau ada bayi lahir, umur 3 hari meninggal, masuk surga masuk neraka? Masuk surga. Orang Kristen pun bilang masuk surga. Iya. Tapi gua bilang, kan dia udah bawa dosa waris. Bagaimana caranya dosa masuk surga? Karena dia juga belum tahu mengakui atau enggak. Iya, walaupun mengakui, tapi karena dari Hawa sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam katanya. Berarti setiap manusia yang lahir kan sudah bawa dosa waris. Bagaimana caranya dosa masuk surga? Masuk akal sih. Bingung juga mereka jawabnya. Iya. Ya kan? Iya. Kalau dia masuk neraka, tega bener gitu loh. Masih bayi umur 3 hari, belum bisa apa-apa kok bisa masukin ke neraka. Itu maksudnya. Iya. Oke. Sekarang kalau di Islam gimana? Anak lahir, dia kan dikasih kesempatan sampai akil balik. Betul. Akil balik baru dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum itu ditanggung sama orang tuanya. Ya nggak dianggap dosa lah. Sebelum akil balik itu tidak dianggap sebagai dosa. Oke. Gitu. Itu yang paling adil kalau begitu. Tapi kalau lahir udah bawa dosa waris gimana? Yesus lahir bawa dosa waris nggak tuh? Ibaratnya gitu. Iya. Ya. Ini jadi konsep keselamatannya yang Paulus ini memang beda sendiri. Bedanya gimana? Karena orang sudah bawa dosa waris, makanya orang tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Makanya Tuhan perlu mengorbankan diri atau anaknya untuk mati di atas kayu salib buat menebus dosa manusia. Itu konsepnya Paulus. Makanya gue nanya, kalau Yesus disalib untuk menebus dosa manusia, kamu sebagai orang Kristen, kalau dikasih kesempatan ngeliat Yesus sebelum disalib, kamu bakal nolong Yesus supaya tidak disalib atau nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Wah, itu pertanyaannya dalam banget itu kok. Coba, kira-kira gimana? Karena di dalam hati mereka, orang Kristen kan mereka sudah percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau Anda diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung saat itu, kalau ada kesempatan, apakah lu bisa ngeliat Yesus sebelum disalib nih, lu bakal nolong Yesus supaya tidak disalib atau nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Ikutan membunuh Yesus maksudnya? Iya. Kira-kira mau yang mana? Jawabannya mereka gimana kok? Macam-macam. Ada yang bilang, saya tolong lah. Gimana? Nolong apa? Nolong supaya nggak disalib. Kalau kamu nolong supaya tidak disalib, dosa lu nggak jadi ditebus dong. Oh iya. Nanti kalau ada yang jawab, saya tolong tentara Romawi nyalib Yesus. Lu tega bener lu berarti nggak cinta Yesus lu berarti. Jadi satu paradoks ya? Iya, jadi masing-masing jadi gimana ya? Jadi kayak apa sih? Sebenarnya itu adalah pertanyaan pancingan sebenarnya. Artinya dengan konsep seperti itu sudah menimbulkan paradok. Iya. Gitu kan? Nanti lanjut lagi pertanyaan gua. Sebagai orang Kristen yang percaya dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib, yang nyalib siapa? Saya tanya. Tentara Romawi. Iya. Disuruh siapa? Gubernur Pontius Pilatus. Iya. Diminta siapa? Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari mana? Dari muridnya Yudas Iskariot yang berkhianat katanya. Iya. Ya, Yudas Iskariot menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi karena siapa sebelum itu? Karena siapa? Mereka rata-rata nggak tahu. Baru saya kasih ayat Yohanes 13 ayat 2. Ketika perjamuan kudus, iblis membisikkan rencana ke dalam hati Yudas. Jadi Yudas menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi karena dibisikin iblis. Gua nanya, karena dosa lu udah ditebus dengan mati Yesus di atas kayu salib, tentara Romawi, Pilatus, Imam Yahudi, Yudas, dan iblis buat kamu berjasa apa berdosa? Berjasa atau enggak gitulah. Gimana? Ya diem sih, bingung ya. Harus bilang berjasa dong, karena dosanya udah ditebus. Masa Yesus mau naik kayu salib sendiri, maku sendiri kan nggak mungkin. Ini ada yang bantuin gitu di atas kayu salib nih. Ada tentara Romawi, ada yang merintahin Pilatus, ada yang minta Imam Yahudi, ada Yudas yang
nunjukin Yesus kepada imam Yahudi. Ada iblis yang membisiki Yudas. Buat orang-orang yang dosanya ditebus, mereka lima-limanya tuh berjasa apa enggak? Harusnya iya. Harusnya iya. Ada iblis di dalamnya. Kalau ada iblis, apakah lima-limanya apakah iblis mau tetap dimasukin neraka karena udah membantu menebus dosa manusia? Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Surga sih harusnya. Surga ya. Berarti mereka mau satu surga sama iblis gitu. Pusing banget itu ya. Penjelasannya pusing banget itu kok. Dari situ aja, kalau orang Kristen punya nalar sehat, mereka sudah bisa berpikir bahwa ajaran konsep keselamatan itu sudah tidak logis. Oke? Tapi kalau pendeta yang jawab, lain cerita. Kalau pendeta yang jawab itu sudah ketetapan Tuhan atau sudah rencana Tuhan. Jawabnya gampang lagi. Oh, kalau Tuhan yang menetapkan, berarti Bapa atau Tuhan ini bersekongkol gitu sama iblis untuk menebus dosa manusia. Akan lebih pusing lagi jawabnya. Iya sih, itu pusing sih kok. Betul? Iya. Kalau pendeta jawabnya lain lagi, karena itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, itu yang bagian saya tunggu. Kenapa? Karena dari Perjanjian Lama, saya udah pelajarin semua ayat yang dianggap nubuat buat Yesus, tapi ternyata menurut yang punya kitab, orang Yahudi, itu sama sekali nggak ada hubungan sama Yesus. Oh, oke. Nah, nanti saya bisa buktikan dari sisi linguistiknya, dari sisi sejarahnya, dari sisi konteksnya, dari sisi perspektifnya mereka. Dengan kitab-kitab yang Kodoni punya ya? Iya, dan jelas-jelas itu sebut namanya siapa gitu. Wow, jadi Kodoni itu, kenapa banyak orang yang suka sama Kodoni? Mungkin karena Kodoni itu berdebat dengan membawa data, tidak cuma dengan membawa emosi gitu ya. Iya, nggak boleh emosi. Nah, tapi pertanyaan saya gini kok, kalau saya melepas baju saya sebagai orang yang Islam ya, kan tadi Kodoni bercerita bahwa Yahudi itu lahir kurang lebih hampir kurang lebih 1 milenium sebelum si Nabi Isa ini hadir. Nabi Musanya. Iya, Nabi Musanya. Dengan membawa ajaran Taurat, kemudian terciptanya di kurang 1,5 milenium kalau Nabi Musanya ya. Karena sampai dengan tadi 450 tahun. Kalau 450 kan kitabnya. Ya, oke. Di mana dulu Nabi Musa ini diutuskan sebagai juru selamat di masa yang itu untuk kaum tersebut gitu ya. Oke. Jadi karena konsep keselamatan di manusia di zaman itu tidak baik, muncullah sebuah rasul yang baru untuk meluruskan apa yang sudah diajarkan oleh rasul pendahulunya. Terus? Gitu ya. Lahirlah Nabi Isa dan Nabi Yahya kalau nggak salah dalam satu periode yang sama. Kayak gitu ya. Ini juga ada pertanyaan lagi sih sebenarnya. Tapi anyway, dari Nabi Isa muncullah Nabi Muhammad 570 tahun kemudian. Karena dianggap bahwa ajaran yang dibawa sama Nabi Isa mungkin tidak membawa atau belum banyak membawa keberkahan dan kemaslahatan umat dan sebagainya. Muncullah Nabi Muhammad untuk sebagai juru selamat yang baru. Sebagai Nabi akhir zaman kalau di dalam Muslim gitu ya. Kemudian meninggal tahun 620 kalau saya nggak salah ya. 632, oke. Dari tahun 632 sampai dengan hari ini tahun 2026, Islam menyebutnya sebagai agama rahmatan lil alamin untuk alam semesta dan seluruh penduduknya. Tapi sampai dengan hari ini ada banyak banget kemungkaran, masih ada banyak banget kejahatan. Segala kemungkaran, segala kejahatan sampai dengan hari ini ada banyak banget yang masih terjadi. Saya kalau melepas agama saya sebagai Islam, mungkin akan dimunculkan lagi sebuah agama yang baru untuk menggenapi agama Islam. Meluruskan agama Islam yang selama ini dipahami dengan salah dan sebagainya gitu. Buat orang Islam tidak mungkin karena di Al-Quran dituliskan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Tapi buat konsep Yahudi juga tidak mengakui Nabi Isa sebagai Nabi baru gitu ya. Di konsep Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad ini. Sama halnya kalau misalnya ada Nabi baru, Islam juga tidak akan mengakui ini. Kayak gitu kan. Nah, kalau ada sebuah ajaran agama baru yang membenarkan agama ini, mungkin terjadi nggak kok? Ini kalau kacamatanya kacamata umum. Kok nanyanya mungkin terjadi? Kan udah ada. Setelah Nabi Muhammad? Iya.
Yaitu? Pernah dengar Mirza Ghulam ngaku sebagai nabi? Pemimpin kelompok Ahmadiyah yang katanya rumornya matinya di kamar mandi. Kan udah ada. Pemimpin Ahmadiyah? Iya, nah ketika Nabi wafat aja, belum lama Nabi wafat, kan ada yang ngaku Nabi juga. Yang diberantas oleh sahabat Abu Bakar. Sudah ada setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sudah banyak orang-orang yang mengaku sebagai Nabi dan membuat agama baru. Lalu di Depok aja ada ngaku Nabi, Musadek. Betul ya? Ahmad Musadek ya? Iya, banyak. Cuman hati-hati, kita maksudnya gini, bercanda boleh, tapi kalau sampai menyangkut ngaku Nabi baru, ya, walaupun konteksnya bercanda, itu sudah mengingkari Quran. Itu maksudnya. Jangan bercanda begituan. Iya. Kalau sudah mengingkari Quran, itu hukumnya udah berat gitu. Jadi poinnya adalah setelah Nabi Muhammad ada banyak juga orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul dan akan membawa sebuah ajaran agama yang baru. Salah satunya adalah si aliran Ahmadiyah itu ya. Banyak. Di Indonesia kan banyak juga yang mengaku Nabi. Ada apa? Nabi Eden ya? Ada ya? Pernah dengar kan? Iya. Nabi Eden? Kan udah banyak yang begitu. Nah, tapi kan maksudnya gini, kita sebagai orang Islam yang sudah beriman dengan Quran, di Quran kan kita harus uji tiap hari. Makanya kita harus uji tiap hari. Ujinya apa dalam arti kita membaca, kita meresapi, kita merenungkan, dan apa? Kita mengamalkan. Itu caranya kita menjaga iman kita. Kalau tadi Ko Doni juga menceritakan tadi ada aliran Ahmadiyah, terus tadi juga ada yang nabi-nabi, rasul palsu segala macam, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kita juga mengenal di Islam itu ada banyak banget aliran kan, ada NU, ada Muhammadiyah, belum lagi kita ngomongin tentang mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i dan sebagainya. Dengan cara beribadah yang kurang lebih juga berbeda kok. Ya. Saya kemarin umroh juga banyak kekagetan gitu. Ternyata ada orang-orang yang sholatnya buat saya agak berbeda buat saya dan mengganggu saya jadi konsentrasi dalam sholat gitu. Kan ada mereka sholatnya kan begini kan, ada yang begitu, ya. Gini kan. Ada yang nggak sujud nggak? Iya. Ada yang nggak sujud? Ada yang nggak sujud. Cuma gimana caranya? Mentoknya sampai ruku. Nggak sujud? Nggak sujud. Nggak sujudnya karena nggak bisa atau karena? Itu pikiran saya. Jadi pada saat lagi ruku, dia ruku begini. Gitu kan. Begitu orang-orang sujud, tangannya aja begini. Terus duduk di antara dua sujud, tangannya begini lagi. Tapi dalam keadaan ruku begitu ya. Saya pikir kakinya sakit gitu kan. Dia begitu. Kan at-tahiyat itu kan bacaannya lumayan lama kan. Sampai dia begini terus ruku tapi tangannya ke bawah gitu ya. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini di Madinah di kejadiannya. Assalamualaikum sebelah kiri. Udah selesai, dia duduk kok. Nah, jadi saya ada banyak yang, kok begini, kok begitu. Ada lagi yang soalnya begini. Terus dia gini, saya udah paham. Okay. Maksudnya gini, kalau tadi ditanya, kok di Islam banyak aliran, ada NU, ada Muhammadiyah, salah. NU, Muhammadiyah itu bukan beda aliran, itu beda ormas. Ormas, ya. Ormasnya nih, beda ormasnya kenapa? Karena orang-orang NU dan orang-orang Muhammadiyah itu beda tujuan. Beda tujuan dalam hal dakwah. Yang Muhammadiyah mungkin mereka lebih menitik beratkan kepada dakwah dalam bidang pendidikan misalnya. Atau ada rumah sakit misalnya. Yang NU dalam bidang dakwah apa misalnya. Ini bukan dua aliran yang berbeda, bukan. Ini sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, atau yang istilah akademis disebut Sunni gitu. Ya. Kalau yang Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu bukan beda aliran juga, tapi itu beda mazhab namanya. Beda mazhab artinya apa? Keempat mazhab yang populer di dunia Islam ini, sebenarnya banyak mazhab yang lain, banyak puluhan. Oh gitu. Tapi yang populer kan 4. Yang 4 ini, keempat-empatnya ini semuanya bersambung ke Rasulullah. Semuanya ini nyambung ke Rasulullah. Jadi apa yang diajarkan di dalam 4 mazhab ini, semuanya terpercaya dan sampai kepada Rasulullah gitu.
Tapi kalaupun ada perbedaan, itu bukan berarti apa namanya yang satu sesat gitu, bukan. Sebenarnya contoh nih begini ya, contoh ya. Kalau tahiyatul akhir gimana tangannya? Begini. Ya, Ya. gini kan? Uh-uh. Gini boleh nggak? Saya nggak tahu kok. Gimana kok? Hadis yang menceritakan jari bergerak begini, sebenarnya bergetar ya, hadis. Kalau nggak salah itu cuma satu. Oke. Yang lain, hadis yang lain, kira-kira ada 11 atau 12, semuanya diem. Tapi yang getar, sohi nggak? Sohi. Sohi juga, jadi bisa jadi Nabi ketika sholat, tangannya juga bisa bergetar, memang. Bisa jadi, bergetarnya kenapa? Walau-walam ya, bisa jadi lagi kedinginan, bisa jadi lagi apa, tapi dilihat oleh sahabat di belakangnya. Dan itu sohi. Dan yang meriwayatkan juga orang yang alim. Jadi masuk dalam kategori hadis sohi. Tapi yang benar begini atau diem, insya Allah dua-duanya benar. Karena kedua-duanya sohi semua sampai ke Rasulullah gitu. Tapi terciptanya 4 perbedaan Hambali, ya, Hanafi. karena mereka mengambil jalur hadis yang mungkin berbeda riwayat gitu. Nah, sekarang contoh misalnya, yang salah nih, bukan yang salah nih. Yang salah itu kalau mau sujud itu lutut dulu ke lantai atau tangan dulu ke lantai? Yang salah. Hah? Enggak. Dua-duanya boleh. Dua-duanya bener. Yang salah jidat dulu. Bentok dong. Itu yang salah. Kalau tangan dulu boleh, lutut dulu boleh. Kayak gitu. Jadi kalau yang 4 mazhab itu hanya perbedaan tentang furu'iyah lah. Hal-hal kecil-kecil gitu. Bukan perbedaan dalam hal akidah. Ya. NU Muhammadiyah juga hanya perbedaan tentang, ya kalau NU itu kan mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab tertentu, tapi boleh mana aja. Gitu. Jadi ini bukan aliran yang berbeda, tapi beda ormas gitu loh. Beda dengan Katolik, Ortodok, Protestan, Arianisme, Advent. Nah, itu beda. Gini, Kristen pada abad-abad awal sampai abad 4, sampai abad 4 lah. Udah masuk abad 5, itu disebut Kristen dengan Kristen patriarki. Nah, patriarki itu artinya dipimpin oleh bapak-bapak gereja. Kristen patriarki itu punya 5 tempat atau 5 pusat. Roma, Alexandria, Yerusalem, Antioquia, Konstantinopel. Ketika itu sudah mulai ada perpecahan tuh, ya, udah mulai nggak setuju dengan konsili Kalsedon, pecahlah Kristen Timur. Ya, nanti ada Nestorian katanya. Terus yang patriarki ini bertahan sampai tahun 1054, abad 11 nih, pecah Katolik sama Ortodok. Oke. Tapi perpecahan Katolik dan Ortodok ini yang disebut dengan The Great Schism itu ada masalah manajemen atau organisasi, tapi juga adalah masalah akidah. Yang masalah manajemen ini tentang siapa pemimpin gereja sesungguhnya. Oke. Tapi kalau masalah akidah, Ortodok bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Kalau yang Katolik bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Ini udah beda akidah nih. Iya. Ya, beda akidah. Masalah manajemen juga beda, masalah akidah juga beda. Tapi kalau NU dan Muhammadiyah kalau ditanya Tuhannya siapa? Sama Allah. Nabinya siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Kitabnya apa? Sama Quran. Gitu. Dan tidak ada perbedaan dalam Al-Qur'annya juga. Tidak ada. Sama. Sementara kalau misalnya tadi Ortodoks dengan yang patriarki, Ortodok dan Katolik, akidahnya ada beda dikit nih. Tentang asal usul Roh Kudus gitu. Oke? Sekarang Katolik. Turun sampai di abad ke-16, tahun 1516, salah seorang uskup Katolik protes ke gerejanya sendiri. Karena di Katolik ada ritual namanya indulgensi, orang bisa ngaku dosa dan diampuni sama romo atau pastor yang ada di gereja itu. Yang mengampuni dia? Iya, masuk dalam bilik gitu. Ada 2 ruangan kecil, muat cuma 1 bilik, 1 orang, 1 bilik 1 orang. Dan ada kayak tirai atau apa istilahnya, sekat yang bisa kelihatan tapi apalah, bolong-bolong gitulah.
Forgive me Father for I have sinned gitu kan, kata bisa orang jemaatnya kan ngomong gitu. Nanti romonya berdoa atau mendoakan nanti sudah diampuni gitu. Itu diprotes sama namanya Martin Luther. Martin Luther bilang namanya indulgensi itu urusannya manusia dengan Tuhan, bukan lewat romo gitu. Itu baru salah satu poin yang masuk ke dalam 95 tesisnya Martin Luther. Jadi ada 95 item yang diprotes ke gerejanya sendiri. Sampai akhirnya dia mendirikan aliran sendiri namanya Protestan. Oh, itu sejarah ceritanya terpecah antara Katolik dengan Protestan itu ya? Iya, jadi pertama patriarki, tahun 1054 Katolik dan Ortodok, tahun 1516 Katolik dan Protestan. Di bawahnya Protestan, nanti ada, gua nggak suka nih sama model begini, bikin sendiri Anglikan. Gua nggak suka begini, bikin sendiri Calvinis. Yang Lutheran, ya Martin Luther kan sudah punya kelompok Martin Lutheran, kelompok Anglikan, Calvinis, Baptis, Metodis, Pentakosta dan sebagainya, termasuk Advent di dalamnya. Jadi Advent itu di bawah Protestan. Oh gitu. Oke, jadi perbedaan yang terjadi di Kristen Katolik dengan Islam ini sangat jauh berbeda ya? Beda. Jadi kalau di Kristen perpecahan itu bisa disebabkan karena manajemen dan juga karena akidah teologi. Ya, walaupun kecil-kecil bedanya dikit-dikit. Tapi kalau di Islam kita secara akademis dari dunia luar memandang Islam terpecahnya ada Sunni, ada Syiah. Ya. Tapi kalau Syiah ini kan bisa dikatakan murni perpecahnya karena politik. Ya kan? Yang Sunni di bawahnya nanti ada aliran-aliran yang dianggap misalnya kayak misalnya Wahabi lah, Sunnah wal Jamaah, atau misalnya yang lain Mu'tazilah atau apa tuh, itu memang ada perbedaan cara pandang tentang sifat Allah gitu. Nah, gini. Tapi walaupun Sunni dan Syiah kalau ditanya nih, Tuhan lu siapa? Sama Allah. Kitab lu apa? Quran. Nabi lu siapa? Nabi Muhammad SAW. 3 hal itu masih sama gitu. Oke, karena kalau di Katolik dan Kristen yang saya tahu kan kalau Katolik juga menyembah Bunda Maria ya? Enggak. Oh enggak ya? Tidak. Justru Katolik itu yang menganggap Kristen yang menyembah Maria sesat. Jadi tadi kan kita bicara konsili ini. Ada konsili Nisea, konsili Konstantinopel. Tahun 325, tahun 381. Tahun 431 bikin konsili di Efesus. Menyatakan bahwa Bunda Maria adalah Theotokos. Bunda penghantar Tuhan ke bumi. Dari Tuhan mau ke bumi harus ada yang nganter gitu. Bikin lagi konsili 451 di Kalsedon. Yesus punya dua natur. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bikin konsili lagi di Konstantinopel, disebut konsili Konstantinopel kedua. Tahun 553 kalau salah. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus itu tanpa meninggalkan Kristusnya. Pusing nggak? Nggak kebayang sih. Udah mulai pusing. Bikin lagi konsili Konstantinopel ketiga. Tahun 681. Yesus itu punya satu kehendak apa dua kehendak? Bikin lagi konsili Nisea yang kedua. Tahun 787 Masehi. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Jadi untuk menentukan teologinya Kristen tuh 7 teologi minimal, 7 konsili minimal. Dari 325 sampai ke 787. Berapa tahun tuh? 400 tahun lebih. Gitu. Di Kristen tentu ya. Rumit banget itu ya perjalanannya ya. Tapi gini kok, tadi kan kita sepakat ya kalau misalnya di Islam itu ketika orang tidak terpapar sama sekali oleh Islam, maka dia akan ketika di Yaumul Hisab nanti akan dipisahkan untuk nanti cara menimbang amal baik khususnya berbeda gitu ya, berarti Allah adil. Artinya kita juga mengenal di Islam itu sebutan orang kafir. Orang kafir artinya berarti dia sudah pernah terpapar sama ajaran agama Islam tapi tetap tidak memilih untuk memeluk agama Islam. Disinilah orang yang tidak memeluk agama Islam sudah mengerti paparan ajaran agama Islam, maka dia akan masuk neraka. Gitu karena dia mengingkari. Betul. Tapi pertanyaannya adalah
yang sama-sama kita ketahui kok, baik itu di Islam sendiri itu banyak banget juga ajaran Islam yang kita sebut sebagai ajaran agama sesat. Contohnya, Terus? saya punya bude nih ya. Saya nggak tahu dia terpaparnya dari mana. Guru ngajinya dia bilang bahwa hakikat dari sholat itu adalah bagaimana kita punya kedekatan sama Allah. Kita berkomunikasi sama Allah. Artinya, kalau begitu sholat itu tidak perlu. Yang perlu itu adalah zikir. Karena dengan kita berzikir, sehari-hari kita lebih bisa banyak berkomunikasi sama Allah, mengingat Allah. Jadi sholat ini sebenarnya sebagai satu rangkaian saja gitu. Jadi dia tidak sholat seumur hidupnya sampai akhirnya meninggal. Tapi setiap hari zikir astagfirullah. Kalau begitu, menurut lu nih, berarti ibu itu kira-kira baca Quran nggak? Tidak. Nah, sudah. Nah, tapi tadi dulu. Orang-orang yang menjadi jihadis, jadi pembom dan pengantin segala macam, dia kan sebenarnya orang yang tanda kutip tidak tahu agama, misalnya kayak saya gitu ya. Tapi orang ini kemudian ketemu sama guru agama yang salah, di brainwash, dicuci otak segala macam. Dia kan nggak tahu nih kok. Dia cuma mengikuti apa perintah gurunya, sehingga dia kemudian menjadi menjalankan agama yang tidak seperti yang kita ketahui sekarang. Menurut saya itu ada banyak banget gitu ya. Termasuk kalau kita ngomongin budaya Indonesia ini yang sangat besar adalah budaya kejawen. Di mana dia menjalankan agama Islam dengan baik, sholat, puasa Senin Kamis segala macam, tapi dia masih berdoa ke leluhur. Datang ke tempat-tempat angker, pakai dupa begini-begini segala macam. Saya pernah ikut juga dalam satu ritualnya mereka waktu itu. Orang-orang yang seperti ini, dia adalah agama Islam, tapi dia salah milih guru dan dia mengikuti apa yang dikatakan gurunya. Ini kalau misalnya one day dia meninggal, nasibnya gimana kok? Tergantung dia ketika meninggal dia sampai mengingkari Quran nggak gitu. Kan Batasnya gini, di situ ya? Ya, kan gini. Di Islam kita mengenal rukun Islam, ya kan? Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Selain ini juga ada rukun iman kan? Iya. Nah, ada rukun iman, ada beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar. Iya. Pada saat dia meninggal dia mengingkari nggak nih keenam rukun iman? Kalau masalah syariat, masalah dia nggak sholat, belum tentu bisa langsung sebut kafir. Dia nggak zakat, belum tentu dia langsung sebut kafir. Dia nggak puasa, belum tentu dia langsung sebut kafir. Apalagi kalau nggak naik haji, belum tentu dia bisa sebut kafir. Tapi kalau dia mengingkari 6 rukun iman ini, salah satu aja dia ingkari, kafir. Itu masalahnya. Wow. Batasnya di situ ya? Iya. Masya Allah. Nah, iya dong. Terima kasih lo kok. Karena pertanyaan kayak gini, kan saya tanya sama, waktu itu saya pernah tanya gitu ya, saya diomelin soalnya. Oh, diomelin, kenapa diomelin? Iya. Gimana saja gitu. Iya, diomelin itu lebih kepada, ya lu makanya harus belajar dong agama Islam lebih baik, lu baca tuh Al-Quran segala macam lah, jadi gue diomelin ini, kayak gitu-gitu. Imani saja gitu. Iya, imani saja. Kan sekarang udah ada Flash, udah ada BRI, apa gitu. Saya pernah, tadi pertanyaan yang, pertanyaan pembuka saya tadi itu, saya tanya kalau misalnya ada orang di satu daerah, dia nggak terpapar sama Islam atau dia bukan orang Islam, terus dia matinya kemana gitu kan? Jadi kok Doni kan bisa menjawab dengan baik. Jawaban dia waktu itu, ya itulah tugas umat Islam di kota lain atau negara lain untuk datang mendakwahi supaya dia masuk Islam. Itu nggak salah, Itu nggak salah, betul ya. Itu nggak salah. Cuman kan belum tentu seluruh bumi itu bisa dapat begitu gitu loh. Dan yang kedua nih orang bakal dipukulin nggak sih kok? Kenapa? Lah kita nih Islam semua, tiba-tiba ada orang datang mendakwahi kita soal Kristen misalnya. Lu ngapain lu dakwah di sini lo segala macam. Sebaliknya, kalau kita mendakwahi mereka kan itu ada beda konteks. Beda konteksnya begini. Ketika di sebuah daerah, ini contoh kayak di Indonesia nih ya, kita hidup di Indonesia. Di daerah perkotaan misalnya, sudah ada orang yang berbeda agama. Iya. Sudah ada aturan pemerintah nih. Dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Tapi kalau yang belum beragama boleh nggak? Boleh.
Oh, Oke, iya. satu. Gue mau balik tadi yang pertanyaan tadi, gue belum jawab nih, gue penasaran nih, karena ini harus dijawab. Oke. Yang tadi lu bilang ibu-ibu sampai matinya dia nggak sholat, Iya. oke? Berarti dia nggak baca Quran, Iya. atau berarti dia nggak ngaji. Karena di Quran jelas ada perintah, ada firman Allah begini, taatilah Allah, taatilah Rasul. Kalau udah bilang taatilah Rasul, berarti di dalam Islam tuh kita ada 4 sumber hukum. 4 sumber hukum. Yang pertama apa? Quran. Di bawahnya ada hadis sahih. Iya. Di bawahnya ada ijma ulama. Di bawahnya baru ada qiyas. Iya. Ya. Di hadis kalau dibilang taatilah Allah dan taatilah Rasul, berarti taat Rasulnya di mana bacanya? Di hadis. Hadis sahih maksudnya. Jadi ketika ada Nabi bersabda, "Sholatlah seperti aku sholat," gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi disebut khataman nabiyyin, Nabi terakhir, sampai mati aja sholat. Terus orang yang ngaku beriman tapi nggak sholat gimana sih? Taat Rasul nggak kalau begini? Oke. Nah itu maksudnya. Iya, batasannya kayak gitu ya. Iya. Kok kalau di Yahudi dan Kristen ini, mereka kita ngomongin orang sampai mati. Sebelum mati ada konsep kiamat. Kiamat di mereka tuh gimana sih kok? Kurang lebih sama. Sama ya? Dan dengan kehancuran seketika loh ya, bukan bertahap loh. Iya. Konsepnya mereka juga sama soal Sama, kiamat ini ya? kalau kiamat sama. Oke. Mereka juga kan kalau di Islam itu diceritakan akan ada Ya'juj Ma'juj segala macam di akhir zaman. Di kitab Kristen dan Yahudi ini ada ngomongin tentang hal yang sama gak sih? Ada. Kalau Kristen yang khusus di Kristen kayaknya gue nggak pernah baca, tapi kan karena Kristen pakai kitab Yahudi sudah menjadi kitab Kristen ya berarti di dalam kitab Kristen ada. Oke. Ya. Namanya Gog dan Magog. Oke. Ya. Tapi itu ada perbedaan perspektif. Kalau yang Yahudi itu menganggap bahwa Gog dan Magog itu adalah sebenarnya Gog itu adalah nama orangnya, Magog itu adalah pengikutnya atau apanya istilahnya bangsanya gitu loh. Itu bisa dikatakan sebagai kekuatan yang jahat dari utara gitu katanya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan itu yang dimaksud adalah Rusia gitu kan. Kalau yang di Kristen tadi kalau yang Yahudi ngambilnya dari kitab Yeremia, kalau yang Kristen ngambilnya dari Wahyu. Kalau yang Kristen ini sifatnya sedikit berbeda dengan yang Yahudi. Yang Kristen ini mereka menganggapnya bahwa itu juga sama kekuatan jahat yang ingin menghancurkan orang-orang beriman setelah kerajaan 1000 tahun. Dengan yang hal yang sangat gaib ini, umatnya mereka pengikut yang percaya gini udah susah sekali untuk digoyang kok. Oh. Jadi kami coba untuk membahas 1-2 topik waktu itu, kami diserang sama fans garis kerasnya gitu. Oke, lah tapi kan Islam kan juga memang percaya dengan hal-hal yang gaib. Allah sendiri juga gaib. Saya mencoba untuk membedakan antara hal yang gaib dengan hal yang mistis nih. Oke. Jadi mistis saya mengkategorikan, saya bagi jendelanya jadi 2, hal yang gaib dan juga hal yang mistis gitu ya. Mistis itu ya kita ngomongin tentang setan-setanan, pocong, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, ete-ete dan sebagainya gitu ya. Nah, di Kristen dan juga di Yahudi itu mereka percaya dengan hal yang mistis juga nggak sih kok? Mistis? Iya. Bagaimana mereka konsep kegaiban dan kemistisannya kok? Kalau masalah gaib, mereka kan juga percaya. Mereka juga tahu yang namanya malaikat gitu kan sama gaib. Surga neraka juga kan konsepnya kurang lebih sama. Kalau masalah mistis di Yahudi sebenarnya ada. Ada. Cuman gua nggak sebutin di sini, udah nggak enak. Oke. Nanti baca ya. Sorry ya. Tapi kalau Doni sendiri tuh percaya nggak dengan hal mistis kok? Mistis enggak. Kalau mistis gua enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi yang goib gua percaya. Ya, jadi yang gua maksud gua percaya goib adalah yang ada urusannya dengan makhluk ciptaan Allah SWT tapi yang beda dunia sama kita. Ya, kita sebut aja jin gitu. Nah, itu gua percaya ada. Tapi kalau mistis gua mengkaitkannya itu dengan urusan jin itu gitu. Ya. Karena hari ini ketika kayak gue ngobrol sama banyak orang yang memang percaya dengan hal-hal seperti itu, mereka selalu mengkaitkannya dengan agama, dengan Al-Quran, bahkan dari surat Al-Jin segala macam. Memang, untuk iya betul. menjelaskan bahwa
jin yang mengganggu manusia itu memang benar adanya. Nah, Betul. pemahaman mengganggu ini tuh apakah melalui bisikan atau sampai dia menampakkan diri, nakut-nakutin sampai bisa ngebunuh orang melalui santet? Enggak sampai bunuh Itu orang. gimana kok penjelasannya kok? Kalau yang saya tahu, saya bukan ahlinya ya, Ya. tapi yang saya pelajarin, jin itu kan juga sama-sama makhluk Allah SWT, tapi dia berbeda dunia dengan manusia. Kalau sampai manusia bisa ngelihat jin, berarti di dalam manusia itu juga ada jinnya. Karena jin juga memang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, ada yang bilang lewat apalah, mulut atau apalah gitu. Kalau ada manusia bisa melihat jin, berarti di dalam manusia itu entah di matanya berarti juga ada jin. Ya. Oke. Jin ketika bisa memperlihatkan diri kepada manusia, itu juga sebenarnya dia bukan dalam keadaan yang sedang kuat, tapi sedang malah lemah gitu. Oh gitu ya? Iya. Ya, jadi ini karena memang kita dunianya berbeda gitu. Oke. Karena kan dunia mistis atau kita ngomonginnya juga bahasa lainnya adalah dunia sihir ini kan memang sudah ada dari zaman Nabi Musa kan, Nabi Ibrahim bahkan. Tapi kan itu mereka kan memang orang terpilih ya, Rasul dan segala macam. Tapi di cerita Nabi Musa ataupun Nabi Sulaiman kan sampai dia berkaitan dengan para penyihir-penyihir yang ada di sana gitu. Apakah orang-orang yang punya kemampuan sihir zaman dulu sama zaman sekarang itu masih sama atau banyak orang yang hari ini tuh cuma halusinasi doang kok? Yang kok Dodi tahu? Sihir ya? Iya. Kalau yang tentang gini, kalau konsep sihir yang menggunakan ilmu-ilmu tertentu, mungkin zaman sekarang sudah berubah bentuk ya. Ya. Tapi kalau konsep yang manusia bekerja sama dengan jin, itu mungkin masih sama. Itu yang konsepnya masih sama. Jadi kan ada manusia yang bisa bekerja sama dengan jin gitu. Iya. Ya. Sampai sekarang pun masih ada. Itu sampai sekarang masih ada. Makanya ada kan gini, contoh nih misalnya nih. Misalnya ada orang satu keluarga ke seorang dukun. Tanya sama dukun itu tentang keluarga orang ini yang sudah meninggal. Iya. Tapi si dukun itu dengan tahu namanya siapa, bin siapa, kok dukun itu bisa tahu cerita tentang orang yang sudah meninggal itu. Betul. Kira-kira dari mana tuh dukun taunya? Dari jin korin. Setiap manusia yang lain kan udah didampingi dengan jin korin, ya kan? Ketika manusia itu meninggal, baru jin korin itu udah kemana-mana. Nah, dukun itu yang bisa mencari jin korin itu, bertanya, jin korin itu yang ngasih tahu. Itu jawabannya dalam Islam. Kalau di agama lain nggak ada jawabannya begitu tuh. Di Islam justru lebih clear ya kok ya? Clear, sangat clear. Jadi di kitab Taurat ataupun Injil nggak ada pembahasan soal Nggak ada. kayak gini ya? Nggak ada. Kita tahu kan setiap manusia lahir kan udah ada pendamping jin korin. Iya. Dan kita juga tahu jin ada yang kafir, ada yang muslim. Iya kan? Nah, berarti mereka sama-sama makhluk Allah nih, cuma dunianya beda sama kita. Tapi ada jin yang memang sudah ditugaskan untuk mendampingi setiap manusia. Iya. Gitu. Oke. Jadi makanya kalau ada dukun sampai tahu orang udah meninggal, dia taunya pasti dari jin korin. Dan jin itu yang bisa mencuri berita dari langit. Tapi saya bingung ya kok, ketika jin-jin kafir ini yang banyak menyerang umat manusia ya, Iya. baik itu jadi sebuah sihir dan sebagainya. Kenapa jin-jin yang Islam ini tidak membela manusia gitu? Kenapa mereka tuh nggak perang aja di sono gitu? Kan dunianya beda. Justru itu kan Iya. ada jin kafir, ada jin muslim. Iya. Jin kafir yang menyerang manusia nih dengan sihir dan segala macam. Ya ini kenapa si jin muslim ini nggak perang aja gitu? Itu nggak ada Nggak perang sama siapa? sama jin kafir. Yang kafir? Iyo. Gua nggak pernah ke sono gua. Nggak, kadang saya suka pikirnya gitu kok. Lu udah pernah ke sono belum, Dok? Ya lo ribut aja solo di sono gitu. Tapi kalau Doni itu ngikutin gak sih kok dengan konten-konten kreator lain yang ngomongin tentang mistis, jin, segala Nggak terlalu. Nggak terlalu Nggak ngikutin. terlalu. Ada beberapa yang dahsyat itu dia bisa melakukan yang namanya astral projection atau rogo sukmo, keluar dari dirinya, memanggil orang yang sudah meninggal. Karena kan kalau di Islam orang yang sudah meninggal ya udah selesai Terputus. kan? Udah putus, ruhnya udah kesana kan? Iya. Ada yang bisa manggil pas lagi 30 SPKI manggil Jenderal Ahmad Yani, itu. Kapten Pierre Tandean, Saya bikin enggak. ngobrol. Bahkan ada yang pernah ketemu sama Nabi Muhammad kok, Jos kan.
Pernah, saya juga pernah ketemu orang seperti itu. Tetangga gua ada yang begitu. Gimana kok? Dia bilang dia bisa cerita, rohnya bisa kemana-mana sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Bahkan waktu itu dia pernah ngeliat gua sholat qadha. Dia tanya, sholat apa itu? Sholat qadha, Pak. Emang ada ya? Ada. Coba ya nanti saya tanya Rasulullah ya. Kalau motif gua. Oh iya kok. Ada juga orang begitu, ada gua pernah ketemu. Itu gue undang lo kok sini kok ngobrol sama aku. Itu pasti seru banget. Wah, benar. So buat teman-teman semuanya, itu adalah obrolan yang sangat panjang dengan Koh Donditan yang dengan berbaik hati mau datang dan menceritakan dari perspektif dan pemahamannya Koh Donditan yang sangat mencerahkan teman-teman semua yang ada di sini, terutama untuk gue sendiri gitu ya. Masih akan ada obrolan lagi nanti di sesi berikutnya dengan Koh Donditan, pembahasan tentang Islam secara umum, Islam newbie atau disebut juga sebagai teman-teman pemuda tersesat. Jadi kalian pastikan untuk bisa nonton, dan kalau kalian punya banyak pertanyaan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, bye bye.